Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku sendiri Anissa Rahmaningrum dari NIM 2407260011. Dalam video kali ini, aku ingin memaparkan materi terkait sistem endokrin. Lalu, apa ya hubungannya dengan hormon yang ada dalam tubuh kita? Yuk kita bahas. Nah, kerangka pembahasan kali ini ada definisi, fungsi, mekanisme sekresi hormon, macam-macam kelenjar endokrin, dan gangguan sistem endokrin. Yang pertama, definisi dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kedua dalam tubuh selain sistem syaraf. Terdiri dari beberapa kelenjar endokrin yang akan melakukan sekresi atau memproduksi hormon, baik ada menghasilkan hormon tunggal dan ada juga yang beberapa hormon atau ganda. Kelenjar endokrin juga disebut dengan kelenjar buntu, karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Hormon tersendiri merupakan substansi kimia yang disekresikan untuk mengatur aktivitas metabolik sel. Uniknya, hormon yang disekresikan melalui darah ini hanya satu sel atau organ target yang dapat dipengaruhi oleh hormon tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya reseptor berupa protein spesifik di membran sel yang hanya dapat berikatan dengan hormon tertentu. Jika ikatan ini, maka hormon dapat melaksanakan fungsinya pada sel target tersebut. Selanjutnya, jenis hormon. Yang pertama ada hormon steroid yang merupakan turunan kolesterol yang senyawa kimia yang disebut steroid. Contohnya, hormon seks, hormon korteks adrenal. Lalu hormon amina yang merupakan turunan asam amino secara umum disintesis dari tiosin atau triptofan. Contohnya melatonin, katekokolamin. Yang ketiga ada hormon peptida yang disusun atas residu asam amino dalam bentuk rantai lurus. Contohnya oksitosin, vasopresin. Yang keempat ada hormon protein yang disusun atas residu asam amino dalam jumlah besar. Contohnya insulin, glukagon, dan somatotropin. Yang kelima ada hormon glikoprotein yang merupakan ikatan protein terkonjugasi dengan karbohidrat. Contohnya LH, FSH, dan TSH. Yang terakhir ada hormon eikosanoid yang merupakan disusun atas turunan asam lemak sederhana dengan variasi asam aragotinase. Contohnya prostaglandin. Nah, mekanisme hormon itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama, aktivasi gen langsung yang biasa digunakan oleh hormon jenis steroid dan tiroid untuk menginisiasi perubahan dalam sel. Hormon tersebut biasanya bersifat larut lemak, sehingga mudah untuk menembus plasma sel dan memasuki nukleus. Di dalam nukleus akan berikatan dengan reseptor spesifiknya yang selanjutnya akan membentuk kompleks hormon reseptor. Kompleks ini akan mengaktifasi gen tertentu untuk mentranskripsikan mRNA dalam membuat protein baru. Yang kedua ada second messenger system yang biasa digunakan untuk jenis hormon protein dan peptide yang secara umum larut air. Jenis hormon ini sulit untuk menembus plasma sel, sehingga menggunakan sistem perantara, di mana hormon akan berikatan dengan protein reseptor di plasma sel, sehingga memicu kerja enzim untuk mengkatalisis molekul second messenger system. Lalu ada fungsi dari kelenjar endokrin, yaitu yang pertama mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang pertumbuhan jaringan, yang ketiga mengatur metabolisme, yang keempat mengatur oksidasi, yang kelima menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, dan yang terakhir untuk meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus. Nah, kelenjar yang pertama yaitu ada di hipotalamus,
Hipotalamus merupakan bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap dalam homeostasis. Hipotalamus melepaskan hormon-hormon ke bagian lain dari otak, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini kemudian akan mengirimkan hormon tersebut ke berbagai organ tubuh lainnya. Nah, hormon pelepas dan penghambat hipotalamus dan efeknya pada hipofisis anterior. Yang pertama ada hormon CRH, yang kedua ada hormon TRH, yang ketiga ada hormon GnRH, yang keempat ada growth hormone releasing hormone, yang kelima ada somatostatin, yang keenam ada prolactin releasing hormone, dan yang ketujuh ada dopamin. Nah, selanjutnya ada hipofisis atau pituitari. Letaknya ada di bawah hipotalamus. Sering disebut sebagai master of gland karena kemampuan hipofise dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dengan menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada hipofisis anterior, hipofisis tengah, dan hipofise posterior. Nah, pada hipofisis anterior, ada hormon ACTH untuk merangsang kelenjar adrenal mengeluarkan glukokortikoid. Selanjutnya ada growth hormone untuk merangsang pembentukan protein dan lemak serta tulang dan otot. Hormon FSH untuk merangsang spermatogenesis, follicle ovarium, dan hormon estrogen. Ada hormon LH untuk menstimulasi pembentukan progesteron, ada hormon ICSH untuk menstimulasi hormon testosteron, ada hormon prolaktin untuk menstimulasi ASI, dan TSH untuk merangsang kelenjar tiroid dan hormon tiroksin. Pada hipofise tengah, ada hormon yang namanya MSH atau melanocyte stimulating hormone. Efeknya pada hipofisis anterior membentuk zat warna pada kulit manusia. Dan terakhir ada hipofise posterior, yaitu mengeluarkan hormon ADH untuk mencegah urin keluar dalam jumlah banyak, dan oksitosin untuk merangsang otot uterus saat melahirkan. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar kecil yang menggantung pada atap vertikal 3 otak manusia. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme biologis harian atau musiman. Disebut juga hormon tidur karena mengatur siklus tidur bangun manusia. Dipercaya menghambat hormon yang merangsang aktivitas reproduksi sebelum tubuh mencapai maturasi. Pubertas dimulai dengan penurunan sekresi melatonin. Kelenjar selanjutnya ada kelenjar tiroid. Terletak dekat leher dan jakun menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu ada hormon tiroksin atau T4 dan tridoditironin yang fungsinya untuk metabolisme, yaitu laju pemecahan glukosa menjadi panas tubuh dan ATP. Untuk pertumbuhan, penting dalam pertumbuhan dan perkembangan normal jaringan tubuh, terutama terkait sistem reproduksi dan syaraf. Ada hormon kalsitonin yang fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah, bersifat antagonis terhadap hormon paratiroid. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Terletak di setiap sisi kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan, menghasilkan parahormon berupa hormon paratiroid yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Hal ini berlawanan dengan kerja hormon kalsitonin yang menurunkan level kalsium dalam darah, sehingga keduanya berperan penting dalam pengaturan homeostasis ion kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Terletak pada permukaan atas ginjal menyerupai topi bentuk segitiga.
Kelenjar ini dibagi menjadi dua organ endokrin, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Nah, pada korteks adrenal menghasilkan mineral kortikoid, yaitu untuk merangsang reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium di ginjal. Glukokortikoid untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Lalu ada hormon androgen pada wanita yang bertanggung jawab pada tumbuh cepat atau growth spurt pada masa pubertas dan pengaturan seks di otak. Pada bagian medula adrenal terdapat hormon epinefrin yang berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia, seperti meningkatkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan menyempitkan pembuluh darah manusia. Yang terakhir ada hormon norepinefrin yang berfungsi untuk berkebalikan dari hormon adrenalin. Hormon adrenal juga berfungsi dalam merespon stres dengan respon jangka pendek atau katekokolamin dan jangka panjang atau glukosteroid dan mineral kortikoid. Selanjutnya, pankreas. Pankreas merupakan kelenjar campuran antara endokrin dan eksokrin. Kelenjar ini menyerupai bentuk jutaan pulau-pulau kecil yang disebut pulau Langerhans. Kelenjar ini terletak di dalam rongga peritoneal atau rongga parut yang terdiri sel alfa dan sel beta. Sel alfa sendiri menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah, contohnya saat kita kelaparan atau berpuasa. Lalu sel beta menghasilkan hormon insulin yang menurunkan kadar glukosa dalam darah, contohnya setelah kita makan. Selanjutnya ada kelenjar timus, terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Pada anak-anak, kelenjar ini ukurannya cukup besar dan menyusut seiring usia. Pada lansia, kelenjar ini utamanya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan lemak. Kelenjar ini menghasilkan hormon timosin yang mempercepat polimerase dan pematangan fungsi limfosit T untuk imunitas tubuh. Selanjutnya ada kelenjar gonad, yaitu pada perempuan ovarium. Kelenjar gonad pada perempuan yang besarnya sedikit lebih besar dari kacang almond. Bentuknya berpasangan dan terletak pada area pelvis. Selain menghasilkan ovum, ovarium juga menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita, seperti perkembangan payudara, pinggul, dan lain-lain. Sedangkan hormon progesteron berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita, seperti perkembangan uterus dan lain-lain. Selanjutnya, kelenjar gonad pada laki-laki yaitu terdapat dalam testis. Kelenjar gonad pada laki-laki yang berbentuk bulat dan oval berpasangan di bungkus skrotum dan terletak di pelvis. Selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon seperti androgen dan testosteron. Hormon androgen berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Sedangkan hormon testosteron berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara, pertumbuhan jakun, dan lain-lain. Nah, selain kelenjar endokrin yang disebutkan tadi, ada jaringan dan organ penghasil hormon lain, seperti hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang dihasilkan oleh plasenta di awal kehamilan untuk menjaga agar korpus luteum tetap memproduksi progesteron. Hormon progesteron dibutuhkan di awal kehamilan untuk menjaga dinding rahim. Selanjutnya ada hormon gastrin yang dihasilkan oleh lambung jika terdapat makanan masuk untuk menstimulasi pengeluaran asam klorida atau HCl. Gangguan sistem endokrin. Ketidakseimbangan konsentrasi hormon aktif pada plasma dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya merupakan hasil dari rata sekresi yang tidak normal. Pada aktivitas hormon terlalu rendah, yaitu hiposekresi,
meningkatnya laju pembersihan hormon dari dalam darah, respon jaringan yang abnormal terhadap hormon, kekurangan reseptor pada sel target, dan kekurangan enzim yang penting untuk memunculkan respon sel target. Dan apabila aktivasi hormon terlalu tinggi, maka ciri-cirinya hipersekresi, menurunnya ikatan hormon protein plasma karena terlalu banyak hormon aktif yang bebas, penurunan laju pembersihan hormon dari dalam darah, penurunan laju inaktivasi hormon, dan penurunan ekspresi hormon melalui urin. Nah, gangguan apa aja sih yang terjadi pada sistem endokrin? Yang pertama ada Addison, yaitu kurangnya produksi hormon glukokortikoid yang disebabkan oleh kelenjar adrenal terinfeksi atau proses imun. Yang kedua ada sistem Cushing, yaitu karena kelebihan produksi hormon glukokortikoid, cirinya menonjolnya terdapat scratch mark berwarna ungu. Yang ketiga ada sindrom adrenogenital, yaitu disebabkan kurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Yang keempat ada penyakit diabetes mellitus yang disebabkan karena kadar glukosa dalam darah yang meningkat karena penurunan produksi insulin. Yang kelima ada hipotiroidea yang disebabkan karena kekurangan hormon tiroid yang menyebabkan kreatinisme, dapat diperbaiki dengan garam beriodium. Yang keenam, ada hipertiroidea yang terjadi karena hormon tiroid diproduksi secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan penyakit Graves. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Semoga materi yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.